Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying pasti akan tahu pentingnya markas fraksi iblis begitu dia menemukannya. Sangat mungkin dia sudah mengawasi markas besar iblis-iblis. Kata tengkorak ilusi besar. Meskipun ini hanya dugaan, kita hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Anak aku, kamu harus bertindak sekarang. Dewa iblis hebat, tolong beri perintah, kata orang misterius dengan armor crimson dengan nada hormat. Segera pergi ke markas. Kamu harus tetap tenang dan tidak melakukan gerakan mencurigakan. Begitu masuk markas besar, langsung ke ruang rahasia bawah tanah dan segera pergi dengan peti mati perunggu. Larilah secepat mungkin. Selama kamu dapat membawa peti mati perunggu dengan aman, kamu akan mencapai prestasi besar, kata siluet tengkorak. Peti mati perunggu, orang misterius yang mengenakan baju besi merah bertanya dengan curiga, apakah ini penting? Bagaimana dengan senjata dewa, sumur iblismu, dan harta lainnya di dalam markas? Petik 2. Ketika kamu tiba di markas, diam-diam mengirimkan pesan kepada High Priest. Mintalah dia untuk mengambil sumur iblis dan harta lainnya dari markas setelah kamu pergi. Kata tengkorak raksasa, mungkin Dongbo Sue Ying tidak seberani itu, atau penemuan 5 jenderal iblis benar-benar kebetulan, namun, bahkan jika ini semua sia-sia, kamu harus mengamankan peti mati perunggu untuk aku. Ya, jawab orang berarmor merah tua misterius itu. Dia tidak pernah menyadari keberadaan peti mati perunggu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Ini adalah lokasi ruang rahasia. Kepala bayangan besar membuka mulutnya. Energi keluar dari mulutnya dan terkondensasi menjadi model 3 dimensi benteng bawah tanah. Sebuah tanda menandai tempat terdalam tempat ruang rahasia besar berada. Ada makhluk hidup di dalam peti mati perunggu, jadi peti mati tidak bisa dimasukkan ke dalam harta karun penyimpanan. Dimengerti, jawab orang misterius dengan armor crimson. Ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun. Jangan berkeliaran di sekitar, melarikan diri segera setelah kamu mengambil peti mati perunggu. Jangan terlibat dalam perkelahian yang sia-sia, memperingatkan tengkorak ilusi. Di dalamnya ada veselnya, tubuh jasmani jiwanya akan turun. Keberadaannya terlalu penting. Seseorang harus tahu bahwa dahulu kala di masa lalu yang panjang, dia turun sekali untuk memperjuangkan iman dunia ini. Pada saat itu, kuil Dewa Bumi menurunkan dewa ketiganya yang terkuat. Meskipun dia bertarung seperti orang gila, dia tetap kalah pada akhirnya. Avatar dewa lebih berharga daripada senjata dewa biasa. Dapat dikatakan bahwa bahkan nilai gabungan dari semua harta di fraksi iblis masih tidak dapat menandingi nilai tubuh berdaging itu. Inilah sebabnya dia tidak bisa tidak mengirim bawahannya yang paling kuat di Xia Clan World, Priest ketiga, untuk memastikan evakuasi yang aman dari peti mati perunggu. Hua. Orang misterius yang mengenakan baju besi merah melangkah maju, membuka celah di ruang angkasa. Dia melangkah melalui celah dan bergegas menuju markas. Markas besar iblis-iblis, benteng bawah tanah dari sebelumnya. Di dalam Fata Morgana, Sue Ying mengawasi sendirian di markas. Dia telah menonton selama hampir 6 tahun tanpa bersantai untuk sesaat. Melalui kewaspadaannya dia menemukan 9 pengkhianat milik fraksi iblis. Sayang sekali dia hanya menemukan 1,5 dewa Siyun. Dia memiliki kesabaran dalam sekop. Dia menghabiskan waktu berjam-jam dengan panik melatih tombaknya sejak kecil, ini telah melatih dan membentuk kesabarannya untuk menjadi serupa dengan serigala yang diam-diam mengintai mangsanya. Meskipun kekuatan tempurnya masih lemah dan belum mencapai 10 besar dalam daftar demigods, tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah seorang ahli dalam pengamatan rahasia. Mampu bergerak bebas melalui Fata Morgana berarti bahwa Sue Ying dapat melakukan perjalanan ke banyak tempat tanpa terdeteksi. Itu membantunya menemukan 5 jenderal iblis, dan bahkan markas iblis fraksi iblis yang misterius. Puyang. Sue Ying menatap salah satu ruang rahasia di dalam benteng bawah tanah. Sudut matanya berkedut melihat pemandangan di depannya, dan jantungnya berdenyut karena rasa bersalah. Bopuyang di depannya tampak sangat kurus sehingga hanya tinggal kulit dan tulang. Kulitnya tergores dengan pola kutukan di seluruh tubuhnya, menyiksanya tanpa henti. Puyang hanya bisa menanggung setiap siksaan yang diterimanya. Sue Ying bergidik melihat pemandangan itu.
Dia tidak berani menegaskan bahwa dia bisa tetap kuat jika dia dihadapkan pada situasi yang sama. Tetapi Puyang tetap kuat dan tidak menyerah untuk bergabung dengan fraksi iblis. Sui Ying merasa bersalah dan kagum terhadap Puyang. Sui Ying ingin mendesak kepala istana Chen untuk segera bergerak. Tetapi dia tahu bahwa semakin lama dia mengawasi, semakin banyak rahasia yang bisa dia temukan. Setiap pengkhianat yang dia temukan berarti bahwa Xia klannya dapat mengungkap dan memusnahkan duri tersembunyi lainnya. Dia juga belum bisa menggali apa rencana Dewa Penyihir dan Dewa Iblis itu. Jadi dia hanya bisa membiarkan Puyang menderita? Puyang, tunggu aku pasti akan menyelamatkan kamu, pikir Sui Ying. Saat ini, aku hanya bisa meminta maaf kepada kamu. Sui Ying tiba-tiba berbalik dan melihat ke atas. Matanya seperti kilat saat dia menatap gerakan itu. Di dalam benteng bawah tanah adalah arai ruang yang membentuk gerbang ruang angkasa, biasanya digunakan oleh transenden mereka untuk memasuki markas. Berkat gerbang ini, para pengkhianat itu juga tidak tahu persis lokasi markas. Saat itu juga, gerbang beriak. Seseorang keluar dari gerbang. Dia adalah orang lapis baja Crimson yang misterius. Pedang besar terselubung di punggungnya, dan dia masih mengenakan topeng. Tekanan mengerikan keluar darinya. Itu dia, mata Sui Ying cerah. Itu yang menyelamatkan Ralph sebelumnya. Dia adalah setengah dewa demonik fraksi terkuat. Mungkin saat ini aku dapat menemukan identitasnya. Siapa orang misterius berbaju besi Crimson ini? Apa identitasnya? Itu adalah misteri bahwa klan Xia masih menyelidiki. Sui Ying segera memusatkan perhatiannya padanya dengan harapan menemukan lebih banyak rahasia. Orang misterius yang mengenakan baju besi merah berjalan menyusuri koridor yang dingin setelah tiba di markas besar iblis. Semua pelayan di kantor pusat sangat hormat. Bagi mereka, sangat penting bahwa mereka menghormati orang-orang transenden itu. Pries ketiga, siluet hitam berkabut juga muncul di koridor ini. Suaranya diwarnai olok-olok, ia berkomentar, sungguh kesempatan langka bagi Pries ketiga untuk datang ke markas. Apa yang membawamu kemari? Tentu saja aku punya urusan di sini, jawab orang misterius dengan baju besi merah itu dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menggunakan gelang komunikasinya untuk mengirimkan, Pries besar, aku membawa perintah dari Dewa Agung. Kamu perlu mempertahankan ketenangan kamu dan tidak mengungkapkan anomali apapun. Aku akan memberitahumu masalah penting. Setelah aku katakan, jangan khawatir. Ingatlah untuk mempertahankan ekspresi kamu. Yang penting adalah, ada kemungkinan transcendensia klan diam-diam memantau tempat ini. Kamu harus berpura-pura tidak tahu. Siluet hitam berkabut dalam hati terkejut, tetapi untungnya dia telah diperingatkan, kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dewa Iblis besar memerintahkan aku untuk mengambil peti mati perunggu dan bagi kamu untuk mengambil sumur iblis dan barang-barang penting lainnya di markas besar iblis-iblis, membawa orang misterius itu dengan baju besi merah. Peti mati perunggu, apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah perintah dewa besar? Kabut hitam itu segera dipertanyakan. Kamu tidak memalsukan pesanan, bukan? Petik 2. Peti mati perunggu adalah benda penting. Tugas memelihara avatar dewa iblis besar dipercayakan kepadanya, dan dia sendiri sebagai Pries besar. Tidak ada transenden fraksi iblis lainnya yang tahu tentang itu. Dewa Iblis besar memberitahu aku untuk memberikan 6 angka kepada kamu, 1, 1, 5, 9, 21, 35. Dia berkata kamu akan percaya kepada aku setelah kamu mendengar angka-angka ini. Kemungkinan besar ada seseorang yang memata-matai, jadi untuk menjaga kerahasiaan, dia tidak memberikan perintah kepada kamu secara langsung. Siluet kabut hitam tidak lagi merasa curiga. Rangkaian 6 angka ini adalah tanggal mereka sebelumnya mengubah pemandian obat. Selain dia dan prajurit dewa lainnya, hanya Dewa Iblis Agung yang tahu itu. Ada transcendensia klan memata-matai kita, tapi ini adalah markas besar iblis-iblis kita. Bagaimana mungkin, siluet kabut hitam tidak bisa mempercayainya? Apakah kamu tidak tahu bahwa 5 jenderal iblis telah ditemukan? Kemungkinan besar, kantor pusat kami juga telah ditemukan. Memberitahu orang misterius itu dengan baju besi merah. Tapi, siluet kabut hitam itu terdiam. Selama beberapa generasi di sepanjang sejarah panjang klan Xia, tidak ada yang menemukan markas besar iblis.
Berhentilah bicara dan bersiap-siap untuk bergerak, memerintahkan orang misterius dengan baju besi merah. Oke, kata siluet kabut hitam. Bawa peti perunggu itu bersamamu. Katakan saja pada aku saat kamu ingin aku bergerak. Orang misterius dengan baju besi merah mengangguk. Karena dia sudah membuat perjanjian dengan High Priest, dia berjalan langsung ke tempat paling penting dari benteng bawah tanah ini, ruang rahasia yang tertutup. Yang paling penting sekarang adalah mengambil peti mati perunggu dengan aman. Markas besar dari fraksi iblis adalah sebuah kastil yang berbentuk seperti segi 6 planar, yang membentang sepanjang 250 km dan tingginya 5 km. Di bawah kastil ini, terletak di area bawah tanah tertentu, adalah ruang rahasia yang tertutup. Setelah berjalan menyusuri koridor sekitar 3,5 hingga 4 km, pria lapis baja crimson misterius itu akhirnya mencapai ruangan ini. Dia ada di sini, mengamati segala sesuatu dari dalam Mirage, ekspresi Sue Ying berubah. Ahli nomor 1 di fraksi iblis datang ke sini untuk memeriksa avatar dewa-dewa iblis besar. Meskipun tindakan ini sepertinya tidak tiba-tiba, itu masih membuat Sue Ying merasa agak waspada. Itu karena, dia segera datang ke ruang rahasia tersegel ini pada hari yang sama bahwa 5 jenderal iblis telah diurus. Akan lebih aneh jika Sue Ying tidak curiga. Sue Ying tiba-tiba teleportasi di dalam Mirage ke posisi dekat pintu ruang angkasa. Dalam hal kekuatan tempur, pria lapis baja crimson misterius ini bahkan lebih kuat dari Lord Mountain He dan yang lainnya, dia mungkin ahli nomor 1 di bawah langit. Dalam pertarungan langsung, Sue Ying tidak bisa menandinginya, jadi dia harus memikirkan metode lain untuk menghalanginya. Kepala Istana Chen, ada sesuatu yang salah. Ahli lapis baja crimson dari fraksi iblis tiba di markas dan langsung menuju ke ruang rahasia yang berisi avatar dewa-dewa iblis besar. Sue Ying segera mentransmisikan ke kepala Istana Chen menggunakan ki avatarnya di dalam Istana Infernal. Saat Sue Ying menyelesaikan transmisi, pria berarmor merah tua misterius itu langsung bergerak. Gelombang pintu ke ruang rahasia terbuka. Setelah masuk, pria berarmor merah itu melesat menuju peti mati perunggu raksasa tanpa ragu dan meraihnya. Gelombang energi iblis gelap yang luar biasa menyelimuti peti mati secara keseluruhan, bahkan menyebar ke belenggu yang menangguhkannya dan menelannya juga. 13 belenggu ini, beng beng beng, semuanya ditarik keluar dari dinding ruangan. Pria berarmor merah tua misterius itu mengangkat peti mati perunggu setinggi 20 meter dan lebar 6 meter yang diikatkan di belenggu sebelum berubah menjadi streamer dan langsung bergegas ke pintu ruang angkasa. Terlalu cepat. Bahkan Sue Ying dapat menempuh jarak hanya 3,5 hingga 4 km dalam sekejap mata, belum lagi seseorang seperti pria berarmor merah dengan kekuatan tempur ini secara signifikan melampaui Sue Ying. Begitu dia meraih peti mati perunggu yang sangat besar, dia terbang dengan sangat cepat sehingga dia tampaknya telah berteleportasi. Dia langsung melintasi jarak dan tiba di pintu ruang angkasa. Tetapi setelah tiba di sana, dia melihat seorang remaja berjubah hitam. Puci, sebuah tombak telah menembus papan arai di sisi pintu ruang angkasa. Dengan kekuatan ekstrim piercing, tombak itu dapat secara instan menghancurkan salah satu papan yang paling penting dalam arai, segera menyebabkan papan ruang yang awalnya stabil hancur berantakan. Dongbo Sue Ying, pria berarmor merah tua misterius itu mengertakkan gigi. Kamu masih terlalu lambat. Sue Ying menertawakannya, meskipun matanya penuh kedinginan. Sangat bagus, mata pria berarmor merah misterius itu dipenuhi dengan niat membunuh. Skenario kasus terbaik telah gagal. Pria berarmor merah tua ini benar-benar yakin akan kekuatan tempurnya. Dia berpikir bahwa selama dia memegangi peti mati perunggu, bahkan jika Sue Ying benar-benar bersembunyi di kegelapan, dia tidak akan bisa menghancurkan peti mati perunggu di depan matanya. Tapi siapa yang menyangka, bahwa Sue Ying ini akan menghancurkan pintu ruang angkasa sebagai gantinya. Harus diketahui bahwa skenario terbaik sebelumnya adalah membawa peti mati perunggu melalui pintu ruang dan kemudian menutupnya. Jika itu terjadi, klan Xia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Namun, dengan hancurnya pintu ruang angkasa, upaya untuk melarikan diri menjadi tugas yang jauh lebih menyusahkan. Pria berarmor merah tua misterius itu segera menghunuskan pedang besar berwarna darah dari punggungnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Menghambatnya, mengikatnya.
Di sisi lain, Sui Ying segera mulai mundur sambil secara bersamaan melambaikan tangannya. Sua-sua. Dua pita mengalir keluar pada saat yang sama. Salah satunya adalah kabut abu-abu hijau yang melonjak untuk menutupi dunia, segera mengikat pria lapis baja merah tua itu. Meskipun pedang berwarna darah menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, ia masih bisa menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawan serangan. Lagi pula, itu adalah prajurit dewa yang bahkan dewa akan mengalami kesulitan berusaha untuk menghancurkan. Streamer lainnya adalah pria jangkung, kekar, berwarna hitam. Sebenarnya, ini adalah pria emas yang warna kulitnya Sui Ying telah memutuskan untuk sedikit berubah. Itu karena dia tidak ingin masalah kunjungannya ke Istana Dewa Angin Hitam terungkap. Seseorang harus tahu, Istana Dewa Angin Hitam memiliki reputasi yang menakutkan. Tetapi dalam kenyataannya, tidak ada generasi sekarang yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka melalui berbagai tahap dan melihat pria emas ini. Kalau begitu, hanya sedikit mengubah warnanya menjadi apapun selain emas akan menyebabkannya tidak bisa dikenali. Dia gelombang dengan aura tirani, pria emas langsung mengirim pukulan berani. Tinjunya mirip dengan matahari yang menyilaukan di langit, memancarkan sinar keemasan dalam jumlah yang tak ada habisnya. Pukulan ini dapat menyebabkan banyak orang gemetar pada kekuatannya. Saat melihat ini, bahkan Sui Ying sendiri terkejut. Sungguh orang yang baik. Dengan pukulan ini, ia harusnya sebanding dalam kekuatan tempur dengan demigod peringkat 3 teratas. Dia benar-benar layak mendapatkan gelarnya sebagai prajurit dewa puncak dalam hal kekhasan kekuatan ofensifnya. Satu kepalan terlempar keluar, mengisi dan menutupi setiap sentimeter ruang dengan sinar keemasan. Di sisi lain, pedang berwarna darah dipenuhi dengan aura abu-abu, menyebabkan bahkan ruang hancur dan segala sesuatu di sekitarnya musnah. Bahkan sinar menyilaukan, tirani yang dilepaskan oleh tangan telah dihancurkan. Namun, tinju itu tetap tidak rusak karena langsung berselisih dengan pedang. Honglong gelombang suara dua hal yang keras saling menabrak terdengar. Baik pria lapis baja crimson dan pria emas itu berspesialisasi dalam serangan langsung yang sengit. Pertukaran tunggal ini begitu kuat sehingga struktur sekitar kastil bawah tanah dari markas fraksi iblis mulai runtuh, bentuk dinding di sisi sudah mulai mendistorsi. Orang harus tahu bahwa markas fraksi iblis adalah tempat yang hebat tanpa kata-kata, namun saat ini masih terpengaruh. Pria emas itu terpukul sedemikian rupa sehingga ia terpaksa mundur 11 langkah terus-menerus mundur dengan suara dong-dong-dong. Setiap langkahnya membentuk kawah besar di permukaan tanah yang kokoh. Namun dia tetap penuh semangat juang, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melolong, transenden yang sangat kuat. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu seseorang seperti kamu. Ayo, 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 mari kita terus berjuang. Petik 2. Pada saat yang sama, kabut berwarna abu-abu hijau sudah mulai mengikat dan membelenggu pria lapis baja crimson misterius, yang mulai cemas setelah menyaksikannya. Mengutuk. Dua prajurit dewa? Salah satu dari mereka akan membelenggu dia, memaksa pria berarmor merah untuk melepaskan aliran energi iblis hitam yang perkasa menggunakan hukum misteri mendalam untuk mempertahankan diri. Itu sudah cukup untuk mengurangi kekuatan tempurnya hingga 20%. Selain itu, ada pria emas pemberani yang benar-benar gagah yang benar-benar menggunakan tinjunya untuk secara langsung berbenturan dengan senjata dewa. Prajurit dewa ini tidak bisa dihancurkan. Mereka sangat obstruktif dan pasti akan dapat menempel padaku. Meskipun pria lapis baja merah itu cemas, dia tidak punya pilihan lain. Sebagai gantinya, dia ingat perintah yang dia terima dari Dewa Iblis Besar, untuk tidak terus berjuang dengan gigih. Dia akan diberikan penghargaan terbaik jika dia bisa membawa peti mati perunggu itu pergi. High Priest, tempat ini telah terungkap. Kamu harus bergerak cepat. Pintu ruang angkasa juga telah hancur. Buka pintu utama dengan cepat. Aku harus pergi, lelaki berarmor merah tua misterius itu segera mentransmisikan. Hong gelombang. Saat dia menerima transmisi, High Priest benar-benar terkejut, tetapi dia masih segera mengambil kendali atas markas. Sebuah lorong terbuka di bagian atas kastil heksagonal yang awalnya disegel. Sebuah energi gelap melonjak keluar dari permukaan pria lapis baja merah untuk mengelilingi dirinya serta berisi peti mati perunggu. Energi ini menyebabkan kematian besar, kehancuran utama hukum misteri mendalam.
itu melonjak terus-menerus, menghalangi pria emas dan pelindung hijau lapis baja. Pelindung itu terus-menerus membelenggu dia, sementara lelaki emas itu malah bentrok keras kepadanya. Xiu, dengan satu tangan meraih peti mati perunggu dan yang lainnya memegang pedang berwarna darah. Pria berarmor merah tua misterius itu segera melesat ke langit, bergegas menuju jalan yang terbuka. Sementara itu, pria emas dan pelindung lapis baja hijau melakukan yang terbaik untuk mengikutinya dan mengikatnya. Sue Ying juga mengikutinya dari belakang. Dengan pria emas dan pelindung hijau lapis baja mengikat pria lapis baja merah tua, Sue Ying bisa dengan mudah mengimbangi mereka. Jika situasinya memburuk, dia setidaknya bisa memasuki Mirage dan berteleportasi ke dalam. Aku harap tidak ada masalah muncul dengan kepala Istana Chen selama momen penting ini. Sue Ying cemas saat ia mengikuti dengan kecepatan tinggi. Tepat sebelumnya, ketika dia menghancurkan pintu ruang angkasa, dia segera mengirimkan pesan kepada kepala Istana Chen, fraksi iblis telah menemukan bahwa aku sedang menyelidiki mereka. Pria misterius itu telah mengambil peti mati perunggu dan mencoba melarikan diri. Menanggapi transmisi ini, kepala Istana Chen menjawab dengan, aku sudah punya pengaturan. Sue Ying, lakukan yang terbaik untuk menunda dia. Sue Ying pasti akan tahu pentingnya markas fraksi iblis begitu dia menemukannya. Sangat mungkin dia sudah mengawasi markas besar iblis. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.